Siang buat kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Naomi Julian Sibuea sebagai moderator sekaligus penyaji. Yang kedua, Amelia Pristika sebagai penyaji. Yang ketiga, Desi Mahara sebagai penyaji. Yang keempat, Esrawati Simanjuntak sebagai penyaji. Dan yang terakhir ada Anju Christian Siregar. Judul dari penelitian kami, dampak aplikasi pengguna. Yang pertama itu yaitu ada di mana yang pertama itu menjadi kami yaitu positif dan negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana respon lingkungan terhadap pengguna aplikasi TikTok. Selanjutnya yaitu pembahasan di mana pada era globalisasi zaman sekarang banyak sekali perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut sudah mencakup semua hal, mulai dari perubahan aspek pendidikan, gaya hidup, komunikasi, dan juga lain sebagainya. Perubahan yang terjadi pada era globalisasi ini terjadi karena kemajuan teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Teknologi yang semakin lama semakin berkembang ini diharapkan dapat membantu memudahkan pekerjaan aktivitas manusia. Salah satunya dari kemajuan teknologi adalah munculnya internet. Beberapa tahun belakang ini, internet menjadi suatu hal yang tidak bisa lepas dari budaya masyarakat yang baru. Melalui internet, masyarakat mampu membuat inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berkomunikasi. Bagian yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian relevan, di mana penelitian pertama yang menjadi penelitian yang sejalan dengan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Bagus pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh TikTok terhadap Kreativitas Remaja Surabaya. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan hasilnya mengemukakan bahwa remaja yang menggunakan TikTok memiliki hubungan yang signifikan dengan coefficient korelasi 0,645. Selanjutnya, dalam penelitian ini disimpulkan, baik selanjutnya itu adalah landasan teori. Adapun yang mana teori yang kami gunakan yaitu konsep narsisme yang dipopulerkan oleh psikoanalisis Sigmund Freud melalui karyanya Ego dan Hubungannya dengan Dunia Luar. Hal ini dapat mewakili kesehatan akan cinta diri dan keyakinan yang didasarkan pada prestasi nyata, kemampuan untuk mengatasi kemunduran, dan menurunkan dukungan yang diperlukan dari suatu ikatan sosial. Narsisme dapat pula menjadi masalah ketika individu menjadi sibuk dengan dirinya sendiri, memiliki kekaguman yang berlebihan dengan persetujuan dari orang lain sambil menunjukkan ketidakpedulian terhadap kepekaan orang lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Esrawati Simanjuntak. Baiklah, di sini ada kerangka konsep. Yang pertama itu remaja. Remaja adalah masa peralihan dari peralihan diri anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, biologis, mental, dan emosional, serta psikososial. Tidak mempengaruhi kehidupan pribadi. Bukan masyarakat. Itu TikTok. Itu adalah aplikasi memberikan yang dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya. Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performnya dengan tarian, gaya bebas, gaya
gaya bebas, dan masih banyak lagi, sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi konten kreator. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. TikTok merupakan aplikasi yang saat ini sedang banyak digunakan oleh banyak orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tak jarang demi membuat video singkat yang hanya kurang lebih berdurasi 15 detik ini, para penggunanya rela melakukan gerakan-gerakan dari yang biasa hingga hal-hal yang cukup beresiko bagi para penggunanya. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mencari tahu hal-hal apa saja yang menjadi dampak dari adanya TikTok ini bagi para penggunanya. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama itu ada penelitian ini kami melakukan wawancara. Jenis penelitian ini kualitatif. Lokasi penelitian ini kami menggali informasi itu melalui aplikasi WhatsApp. Yang selanjutnya itu informan penelitian kami itu ada 3, ketiga-tiganya itu TikTokers. Yang selanjutnya itu teknik wawancara melalui WhatsApp. Yang selanjutnya itu ada observasi dan teknik analisis data. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Hal ini dilakukan sesuai dengan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan sosialisasi bukan melalui WhatsApp, chat tertulis dengan beberapa informasi menjadi update penelitian. Hasil penelitian, perkembangan teknologi komunikasi yaitu konektivitas 4G Lite telah membuat koneksi internet semakin cepat, mudah. Salah satu yang membutuhkan koneksi internet yang stabil adalah video atau siaran video di internet. Dengan adanya teknologi 4G Lite, maka aplikasi berbagai video dapat dilakukan tanpa adanya buffering sehingga dapat berlangsung mulus tanpa jeda. Diciptakan dan kembangkan oleh Zhang Yimin, seorang lulusan software engineer dari Universitas Nankai, China, yang mendirikan perusahaan teknologi informasi ByteDance pada bulan Maret tahun 2012. Awalnya ByteDance meluncurkan aplikasi berita Taotiao yang kini menjadi salah satu yang terbesar di China. Hingga kemudian tren membuat Zhang Yimin memutuskan untuk merambah aplikasi media sosial yang lebih interaktif. Alasannya saat itu dalam industri konten, teks, dan gambar telah berkembang dan konten ini banyak berasal dari pengguna. TikTok, suatu aplikasi berbagai video pendek, dibuat Zhang untuk menjawab kebutuhan pengguna yang belum terpenuhi oleh aplikasi yang ada saat ini. Aplikasi yang di negara asalnya dikenal dengan nama Douyin ini secara resmi diluncurkan pada bulan September 2016. Jumlah pengguna aktif dari masing-masing negara menjadi salah satu tanda TikTok mendapat sambutan baik di negara-negara tersebut. TikTok pada awalnya didesain untuk mengakomodir para pengguna internet yang memiliki bakat seperti menyanyi, menari, komedi, dan lain sebagainya untuk bisa lebih dikenal melalui tayangan live berkembang begitu pesat di kawasan Asia Tenggara. Dari catatan unduhan di Google Play saja, TikTok mendapat unduhan dengan total lebih dari 100 juta. Dari hasil pemaparan mengenai perkembangan TikTok tersebut, peneliti mendapatkan beberapa informasi terhadap pengaruh TikTok di kalangan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desi. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, dampak positif dan negatif aplikasi TikTok terhadap pengguna. Dampak positif TikTok diantaranya banyak para pengguna yang menampilkan bakat-bakat mereka melalui aplikasi ini.
mulai dari keahlian memasak, bernyanyi, menari, bahkan ada juga yang bernuansa religius seperti berdakwah dan mengaji. Dampak positif TikTok lain dari penggunaan aplikasi TikTok tersebut menurut informan kami yaitu beliau mampu menghasilkan uang dengan bermain di media sosial TikTok tersebut. Beliau menghasilkan uang ketika beliau memiliki banyak pengikut di media sosial TikTok, sehingga dari aplikasi TikTok tersebut beliau bisa digaji dengan penghasilan per hari bisa mencapai 65.000 per harinya. Dampak negatif dari aplikasi TikTok yang pertama yaitu mayoritas pengguna berusia di bawah 18 tahun. Sedangkan TikTok banyak mengandung konten yang tak layak bagi untuk anak-anak. Yang kedua, potensi cyberbullying. Aplikasi TikTok kebanyakan menyajikan video singkat yang berdurasi kurang lebih 15 detik. Banyak anak yang mengupload video tentang diri mereka. Yang ketiga, memicu sikap narsisme berlebihan. Untuk mendukung sikap narsisme, pengguna TikTok rela melakukan apapun untuk mengejar jumlah like. Tak hanya hal tersebut membuat pengguna TikTok bertingkah laku aneh. Yang kedua yaitu respon lingkungan terhadap pengguna aplikasi TikTok. Tanggapan lingkungan terhadap pengguna TikTok menilai penggunaan aplikasi TikTok tersebut justru terkadang meresahkan karena banyak mengandung konten negatif. Konten negatif yang dianggap tidak, di mana konten-konten tersebut dapat mengarahkan pengguna ke hal-hal yang negatif. Pengguna TikTok ini pun tidak hanya diminati orang dewasa, tetapi anak-anak yang di bawah umur pun sudah banyak menggunakan TikTok. Saat sedang bermain TikTok, banyak orang akhirnya lupa waktu, tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Terkadang banyak orang-orang yang menggunakan TikTok secara berlebihan dan dianggap sebagai orang gila. Kebanyakan pengguna TikTok tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Mereka hanya beranggapan yang penting mereka dapat menghibur diri. Beberapa orang yang baru mengenal atau melihat pengguna TikTok heran dan kaget terhadap tingkah laku pengguna TikTok, sedangkan orang yang sudah biasa melihatnya dapat memaklumi tingkah laku mereka. Ada juga tanggapan atau respon dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang dapat menghibur dengan tingkah laku pengguna TikTok bukan cuma itu. Mereka juga ngumpul bersama teman pun akhirnya saat berkumpul bersama teman pun akhirnya mereka malah bermain TikTok. Baik, penutup. Di sini kami membuat kesimpulan bahwa beberapa dampak bagi diantaranya banyak para pengguna yang menampilkan bakat-bakat mereka melalui aplikasi ini. Mulai dari keahlian memasak, bernyanyi, menari, bahkan yang bernuansa religius. Dampak positif lain penggunaan aplikasi TikTok tersebut menurut informan kami yaitu beliau mampu menghasilkan uang dengan bermain TikTok di media sosial tersebut. Beliau menghasilkan uang per harinya 65.000. Sedangkan dampak negatif penggunaan TikTok mengandung banyak konten yang tak layak. Potensi bullying cyber dan juga dapat memicu sikap narsisme berlebihan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saran dari kelompok akan dibacakan oleh Saudari Amelia. Adapun saran yang bisa kami berikan, yaitu di era globalisasi yang kian pesatnya ini, membuat banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Bukan hanya itu saja, perkembangan teknologi berupa smartphone atau handphone pun juga ikut menyertai, dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang beragam jenisnya, termasuk pula TikTok di dalamnya. TikTok dengan banyak jenis kontennya, penggunaan TikTok semakin banyak diminati oleh banyak kalangan, baik yang anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Kita sebagai generasi bangsa
harus bisa memilah mana yang baik dan tidak, terlebih bagi para pengguna TikTok yang harus bersikap bijak dalam memilah konten-konten yang sesuai untuk digunakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dan dari hasil mini riset kami, jika ada kesalahan dalam perkataan, kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.